Hello guys, welcome back to my math class. Today we are going to discuss about uh, proportion. Proportion size that two ration or fraction are equal. Jadi ini proportion itu bisa berupa dua rasio perbandingan atau berupa pecahan. Jika kita lihat pada for example ya, like look at the picture nih. Jadi kan di sini ada bola yang warna kuning sama bola yang warna biru. Kamu udah ingat nggak kalau fraction itu kan atasnya itu adalah yang beda, yang tidak diarsir atau yang beda gitu ya. Nah, di sini ada berapa yang diarsir? Yang diarsir tuh. Ini kan lagi bicara bola ya. Bola yang kuning itu ada satu. Tapi jumlah dari ketiga bola yang ada di gambar ada tiga. Sehingga kita tulis fractionnya itu 1/3. Begitu juga yang di sebelah kanan. Bola yang kuning ada dua. Tetapi jumlah keseluruhan bola yang ada di gambar ada 6. Jadi fractionnya adalah 2/6. So 1 out of 3 is equal to 2 out of 6. Jadinya 1/3 sama dengan 2/6 itu merupakan persamaan fraction. Jadi dua kalinya gitu ya. Jadi equal. Jadi ini adalah merupakan persamaannya. The ratio are the same, so they are in proportion. Nah, jadi kan kayak ada perbandingan gitu. Jika misalkan di sininya 20, kita lihat pada tali. Rope length and weight are in proportion. Jadi di sini talinya itu memiliki panjang dan berat ya untuk si penentu si proportionnya atau perbandingannya. Nah, ketika talinya 20 meter, dia akan mengalami berat 1 kilo. Tetapi ketika 40 meter, anak-anak, dia akan menjadi 2 kilo. Kan berarti kan ini dikali duanya ya. Ini dikali duanya. 20 dikali 4, 20 kali 2, 40. Nah, ketika 40 meter berarti benar dia 2 kilo. Tapi berapa jika misalkan di sininya jika di sini 10 kilo? Nah, berarti tinggal dikali 2 aja. 10 kilo dikali 2. Di sininya 200 meter. Jadi di sini 400 dan yang di sini adalah 20 kilo. Gitu. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Oke, next. Proportion, when you compare two objects, it can be interpreted as two things. First is looking for the difference in size to determine which is bigger, smaller, lower, higher, gitu ya. Kan ketika kamu membandingkan sesuatu objek satu dengan objek yang lain, ada dua objek nih. Nah, itu akan terlihat tuh perbedaannya. Yang pasti kita lihat itu pertama-tama adalah ukuran. Ukuran dari besarnya, terus kecilnya, terus rendahnya atau tingginya. Nah, the second is to find a comparison between the two sides of the two object so that my friend is not confused. Let's look at the following example. Nih, kita lihat ya. Contoh yang tadi kita lihat perbandingan. Ahmad height is 160. Si Ahmad punya tinggi 160. Si Bambang height-nya katanya 170 cm. If you mean to compare to Finn who is higher, then the answer is Bambang. Nah, kalau misalkan kamu nanya siapa yang paling tinggi, ya pasti kamu bilangnya Bambang karena dia punya tingginya 170 cm. But jika kamu melihat comparison-nya uh, proportionnya dia ukurannya size-nya itu determinan which-nya adalah smaller, kamu pasti jawabnya adalah Ahmad karena dia 160 cm. However, if what you are looking for comparison that refers to quotient the result is, nah jadi apapun bentuknya, nah kita bisa menuliskan proportionnya jadi berbentuk perbandingan kayak rasio 160
banding titik 2 ya, 170. Sama dengan 16 banding 17 jika disederhanakan. Atau bisa juga kita tulis 16/17 berbentuk fraction. Nah, yang tadi Miss bilang sebelumnya, how to write a proportion. Pertama, using a colon, maksudnya kayak titik dua gitu. Nah, kayak misalkan the true comparison is division, but you can write the ratio of wheat, flour, and eggs yang di bawah ini nih, gambar. Jadi kan ada terigu, ada 4. Nah, terus habis itu ada satu keranjang telur. Jadi perbandingannya 4/1. Pakai titik dua kayak gini. Nah, terus yang B itu using fraction. Another method that you can use is fraction with floor to X itu jadinya 4/1 ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nyarinya terbalik, X dulu baru weight floor berarti dibalik aja, tinggal 1/4. Nah, di dalam ini anak-anak, proportion, ada yang namanya directly proportion and inversely proportional. Kita bahas satu-satu. Pertama, directly proportional. As one amount increase, another amount increase at the same rate. Jadi kalau misalkan ketika satu jumlah itu meningkat, jumlah lain juga meningkat, tetapi dengan kecepatan yang sama ya. Maksudnya, jadi kalau misalkan ada harga satu, ya nominalnya, aku membeli satu buah pensil harganya 1.000. Nah, kalau misalkan kamu belinya dua, berarti kamu harus membayar eh, dua kalinya. Berarti dua kali 1.000, berarti kamu harus membayar 2.000 begitu. Dengan kecepatan yang sama. Contoh lain, for example, if the price of 5 book is 6.000 ya, 6,000, what is the price of 2 dozen books? Berarti kalau misalkan kita beli 2 lusin buku berapa ya, gitu kan. Nah, tadi kan 5 buku aja, 5 satuan buku itu kan 6.000 ya. Nah, gimana kalau misalkan kita beli 2 dozen books? 2 dikali 12 kan satu sin itu kan 12. Jadinya 2 kali 12 sama dengan 24. Oke, kita dapat perbandingan ya. Pertama kan ada perbandingan dari number of book yang dibeli. Pertama belinya 5 berbanding yang akan dibeli 24 ya, 24 buah karena 2 lusin. Nah, sama dengan tadi yang di sini price-nya udah ketemu nih, yang 5 6.000. Tapi price yang bawah belum diketemukan, kita tulis pakai tanda X. Sudah seperti ini, kita jabarin lebih gampang lagi pakai fraction. Jadi 5/24, 6.000 per X. Kita kali silang, 5 dikali 5 multiply X kan, jadi 5X. Nah, terus 6.000 kamu kaliin 24. 24 dikali 6.000. Jadi X sama dengan 24 dikali 6.000 dibagi 5 sama dengan 28.800. So, the price of 2 dozen books is 28.800. Inversely proportion. Nah, kalau yang ini agak beda lagi. When one value decrease at the same rate that the other increase. Jadi salah satunya menurun dengan kecepatan yang sama, tapi satu laginya meningkat. Tadi kan dua-duanya meningkat, sekarang ada yang satu yang turun. Contoh, it takes 5 hours to travel from city T to city M by car with an average speed of 7 km per hour. Hour ya, how long does it takes for the car to travel that distance if it run at average speeds of 80 kilo. Oke. Jadi di sini time-nya ya katanya 5 jam. Kecepatannya 72 kilometer per jam. Terus yang ke kota city ke M ya, belum ketahuan tuh waktunya. Berarti di sini waktunya itu kita tulis saja T. Karena kan kita kan beranjak dari kota T ya. Nah, terus dari kota T itu ke M, kita pakai kecepatan rata-ratanya itu 8 km per jam. Oke, kita cari. 5 dibanding T, 72 berbanding 80. Atau 5 proportion T ya. Terus 80 proportion 72 gitu ya. Nah, terus jadiin fraction. 5 per T sama dengan 80 per 72 kali silang. 80 dikali T, 80 T. 5 dikali 72. Sama aja kayak T sama dengan 5 dikali 72 dibagi sama 80. Menghasilkan berarti waktu yang dibutuhkan adalah 4,5 hours.
Oke anak-anak, thanks for attention today. Jangan lupa kamu kerjakan halaman 15 yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 ya. Jika bingung, kabarin Miss Sasa. See you next week. Bye-bye.